Jalan nggak? Buka jalan. Pinggir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Bapak Yusrizal Daud, dan mudah-mudahan yang membacakan dan juga yang mendengarkan diberikan tangan pegang Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita menampilkan bintang tamu kita lihat sudah disambut Bapak Haji Roma Irama atau Forsa. Jadi di sini kami mohon bantuan dan kerjasama untuk seluruh Forsa dan pendukung Roma Irama agar kiranya dapat memberikan ruang kepada tamu istimewa kita, dikarenakan memang hari ini tamuan undangan kita cukup banyak, sangat banyak, betul sekali, tidak terbatas ya, dari segala penjuru. Ada yang dari kecamatan loh, kecamatan, dari kabupaten juga datang ke sini, dan kami juga terima kasih banyak sudah hadir di tengah-tengah kita untuk menyambut kedatangan Bang Haji Roma Irama. Betul sekali. Dan tentunya ini barangkali bukan kali yang pertama beliau hadir di Kabupaten Musi. Betul sekali. Mudah-mudahan beberapa tahun yang lalu ya. Dan juga kami informasikan, mohon izin Bapak Ibu para tamu dan undangan segera melanjutkan acara kita yang berikutnya. Betul sekali. Dengan sapaan, dengan Bapak Bupati. Betul sekali. Sudah ketemu, kalau bahasa sekali sudah bercawa. Sudah bercengkrama dan juga kangen-kangenan ya pastinya ya. Baik, sekali persilakan Bapak dan Ibu tamu dan undangan untuk duduk kembali di tempatnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati kedua keluarga besar Bapak Taisir Gunawan Esos MSI MM dan Ibu Insinyur Miss Peri, orang tua dari Ananda kita Disnia Paramita Ronasari SKM, dan keluarga besar Bapak Alpian Mahmud Raden dan Ibu Yurianti, orang tua dari Sertu Sandriadi. Yang saya hormati tamu-tamu kehormatan, yang pertama yaitu tokoh fenomenal Republik Indonesia Bang Haji Roma Irama yang sudah sempat hadir di tengah-tengah kita beserta rombongan. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan para kepala UPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang sudah hadir di sini, rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin yang saya hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, tokoh pemuda, dan semua tamu undangan yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang insya Allah semua kita yang hadir di dalam tenda yang megah ini diberkati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling kita hormati pada hari ini yaitu yang berbahagia sepasang suami istri, yaitu Ananda Disnia Paramita Ronasari SKM, istri dari Ananda Sertu Sandriadi. Bapak Ibu tamu undangan, keluarga besar, kedua keluarga besar yang kami hormati, pertama-tama mari kita persembahkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita diberikan kesempatan berkumpul di sini menghadiri undangan dari kedua keluarga besar. Saya mewakili kedua keluarga besar, juga mewakili tamu undangan yang hadir, pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada semua
tamu undangan yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan kedua keluarga besar ini, terutama keluarga besar kami yaitu Bapak Taisir Gunawan beserta keluarga besar yang lainnya. Tentu atas kehadiran Bapak Ibu sekalian kami sangat bangga dan kami sangat bahagia, dan kemudian kami mohon maaf kepada semua tamu undangan seandainya di dalam persiapan kami menerima tamu undangan ini ada selamat datang di Kota Sekayu, ibu kota Kabupaten Musi Banyuasin. Saya yakin kehadiran Bang Haji Roma Irama ke Kabupaten Musi Banyuasin ini akan membawa berkah tersendiri bagi kami, pemerintah Musi Banyuasin dan masyarakat Musi Banyuasin. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Didampingi ya, Indonesia. Bapak Alfian Mahmud serta Ibu Yulianti. Tentunya yang paling berbahagia yaitu Bisnia Paramita Rosyari SKM beserta Sertu Sandriadi, Raja dan Ratu hari ini insya Allah selamanya sampai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin Al-Mukarramun para alim ulama yang saya muliakan, bapak-bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang saya hormati, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, Fahmi Tamami. Tentunya saya mau tanya, di MUBA ini ada fans Roma Irama? Ada fans Soneta atau tidak? Nah, fans Roma dan fans Soneta disingkat Forsa. Forsa ini ada dua, Pak. Ada Forsa struktural dan non struktural, organik dan non organik. Nah, yang berseragam hitam-hitam ini struktural nih, ber-KTA, punya disiplin ketat, harus beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan berloyalitas. Kalau saya sebut Forsa, mau nggak bilang keren gitu? Mau? Forsa, Forsa. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini? Ku datang, kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf suara saya agak serak-serak ini karena terlalu banyak keluyuran ke seluruh Indonesia. Kemarin baru dari Banjarmasin, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan sekarang sampai di MUBA. Mohon izin, mohon maaf kalau suara saya tidak maksimal. Hadirin hadirat, dalam konteks peringatan pernikahan hari ini, pertama saya ingin menyampaikan pesan Rasulullah SAW kepada para bujangan, kepada para jomblo. Di sini ada nggak yang masih jomblo? Menikah udah dua, jangan angkat tangan. Nabi SAW bersabda khususnya kepada jomblo,
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya masyar syabab man istata'a minkum al-ba'at falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-fars. Hai para pemuda, mohon maaf yang foto berdiri harap duduk aja agar tidak mengganggu tamu. Duduk saja mas, yang foto di depan mas, agar tidak mengganggu para undangan ya. Terima kasih. Terima kasih. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai para pemuda yang sudah mampu menikah seperti sertu yang gagah ini, Andriadi kan, Sandriadi, maka segeralah menikah. Wa man lam yastati' fa innahu fasawmi bisyam fa innahu lahu wijah. Tapi barang siapa belum mampu, maka banyak-banyak puasa. Senin puasa, Kamis puasa, kalau perlu puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari berbuka. Kenapa? Hal itu untuk menundukkan pandanganmu dari wanita yang bukan muhrim dan untuk menahan birahimu dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan dari Rasulullah Muhammad SAW yang telah saya sampaikan kepada para pemuda. Kemudian saya ingin menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para pemuda muslim yang telah mampu menikah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa la tankihul musyrikati hatta yu'minna wa la amatun mu'minatun khairun min musyrikati walau a'jabatkum. Wahai para pemuda muslim yang telah mampu menikah, janganlah engkau nikahi wanita-wanita musyrik kecuali kalau mereka telah beriman. Wanita-wanita muslimah yang beriman lebih baik kamu nikahi daripada orang-orang musyrik walaupun kecantikannya menakjubkan kamu. Ini pesan Allah kepada wanita-wanita, pria-pria muslim. Lalu ada pesan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang tua yang memiliki anak-anak gadis. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, wala 'abdun mu'minun khairun min musyriki walau a'jabakum." Jangan kalian nikahkan anak-anak gadis kalian dengan laki-laki musyrik sebelum mereka beriman. Adapun hamba-hamba Allah yang muslim, walaupun agak pesek sedikit, walaupun agak miskin sedikit, lebih baik kamu tikahkan gadis-gadismu kepada mereka ketimbang kepada orang-orang musyrik, walaupun gantengnya, hartanya, jabatannya menakjubkan kamu. Kenapa? Allah Subhanahu melanjutkan firman-Nya, "Ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'idnih." Karena mereka akan mengajak kamu ke neraka dan Allah mengajak kamu kepada ampunannya dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna kadzalika yubayyinu Allah ayatihi lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Demikianlah Allah menyatakan firman-Nya kepada linnas, semua manusia, tidak hanya kepada muslim saja. Linnas la'allahum yatadhakkarun, agar kalian mendapat memperhatikannya. Lalu saya sebelum kesini semalam Pak, oh ya, kita kemarin dikejutkan dengan berita viral pernikahan seorang muslimah dengan seorang pria non muslim, yang itu viral. Lalu kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka mengacu kepada surat Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi, "Al-yawma uhilla lakumut thayyibat ta'amul ladzina utul kitab hilal lakum wa ta'amukum hilal lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum." Ini pegangan mereka, yang artinya hari ini
aku halalkan yang baik-baik untuk kamu, dan makanan ahli kitab halal bagimu, makananmu halal bagi ahli kitab. Kamu boleh menikahi wanita-wanita muslimah yang baik, dan kamu boleh menikahi wanita-wanita ahli kitab. Kalau kita perhatikan, kita diizinkan menikah ahli kitab, tapi tadi di ayat 221 surat Al-Baqarah melarang menikahi orang-orang musyrik. Konfirmasinya, apakah ahli kitab itu musyrik atau tidak? Menuhankan selain Allah apa tidak? Kalau dia menuhankan selain Allah, berarti dia musyrik. Ahli kitab boleh sejauh dia tidak menuhankan Allah, tidak musyrik. Ahli kitab boleh sejauh makanan mereka halal bagi kita. Kalau makanan mereka tidak halal buat kita, berarti dia bukan ahli kitab yang sejati. Ini yang perlu diketahui oleh umat Islam, dan semua umat Islam wajib menyampaikan hal ini kepada yang pada mau kawin ini. Oke, is that clear? Halo? Halo. Paham ya? Oke, sekarang kita fokus kepada letu yang ketiga ini, Andrian. Sopo kan? Andriani sama Nia ya, sir? Nia. Cuma satu peti, banyak anak perawan, cuma Nia yang cantik. Kata siapa? Kata siapa? Kata Sandri, bukan kata Roma. Ternyata dia juga nggak mau kalah. Nia ini ngirim surat juga sama saya. Makanya nanti tolong sampaikan ini surat saya buat Bang Sandri. Mau tahu suratnya? Banyak buah semangka dibawa dalam sampan, banyak anak jejaka, cuma Sandri yang tampan. Oh ya, kembali ke tadi, bahwa kerukunan antar umat beragama harus kita wujudkan, namun bukan dengan mengorbankan akidah kita masing-masing. Dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, bernegara, cintailah siapapun sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, karena Allah SWT berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, aku telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan dari sana aku jadikan kamu berbangsa-bangsa. Dari bangsa itu aku jadikan kamu bersuku-suku yang notabene pasti berbeda budaya, bahasa, bahkan agama. Lita'arafu, saling mengenal. Lita'arafu, saling menghormatilah. Dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, bernegara, cintailah saudara kita sebangsa, bahkan secara global, apapun agama dan bangsanya. Namun dalam konteks ibadah, seperti contohnya pernikahan, itu tidak ada toleransi. Mari kita hormati akidah masing-masing agama kita tanpa mencoreng, melunturkan persatuan kesatuan, tanpa merusak kerukunan antar umat beragama. Bukan kerukunan agama, tidak ada kerukunan agama, yang ada kerukunan antar umat beragama. Oke, santri, jodoh-jodoh dari bangsamu sendiri, litaskunu ilaiha, supaya kalian berbahagia dengan mereka. Artinya pernikahan itu tujuannya bahagia. Untuk bahagia itu Allah mengatakan, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, maka aku jadikan dalam dada kamu cinta dan kasih sayang. Tadi Andri telah mengatakan dia cinta kepada Nia,
niatlah mengatakan cinta kepada Andre. Inilah modal dasar daripada sebuah perkawinan. Harta, jabatan itu faktor penunjang saja dari kebahagiaan sebuah pernikahan. Mawaddah warahmah itu modal utama. Apakah mawaddah? Mawaddah itu berbasis love, berbasis kepada birahi. Mawaddah. Rahmah, love, berbasis kepada humanity, kemanusiaan. Jadi antara love yang berbasis birahi dipadu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmah yang berbasis humanity, kemanusiaan. Sehingga kalau kedua ini dijaga, insya Allah itu akan abadi pernikahannya. Walaupun cintanya sudah hilang, bicara harus memakai akhlak. Akhlaknya benar. Dalam berbicara harus memakai akhlak. Di dalam berbusana harus memakai akhlak. Dalam rumah tangga harus memakai akhlak. Di dalam bernegara harus memakai akhlak. Manusia mulia hanyalah dengan akhlak. Manusia terhina kalau tidak berakhlak. Harta dan jabatan tak menjadi ukuran. Kamu dari apa? Manusia adalah sebaiknya ciptaan. Akhlak membedakan manusia dan hewan. Karena hewan tidak punya keinginan dan punya pikiran. Hidup bebas tidak terikat oleh hukum dan juga peraturan. Daram 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 dam, daram 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 dam, daram 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 dam. Dalam pergaulan harus memakai akhlak. Di dalam persaingan harus memakai akhlak. Dalam perjuangan harus memakai akhlak. Dalam pemerintahan harus memakai akhlak. Kehidupan indah hanyalah dengan akhlak. Damai dan sentosa hanyalah dengan akhlak. Kalau tak berakhlak, negara jadi rusak. Kira mungkin? Ini tepuk tangan buat Bu Camat yang model dengan Roma Irama. Oke, musik dulu. Dan juga para fans Roma untuk lebih tertib lagi dan memberikan ruas kepada Bang Haji karena beliau akan beristirahat sejenak. Iya, dan akan melanjutkan kembali. Ada beberapa jadwal lagi yang sudah menunggu. Betul dan sekali. harus